Walaupun gue dapetnya ini cukup lumayan banyak, yang dimana 732 koin Cathy setara dengan 500 US dollar dengan harga pre-market saat ini, tetapi gue tidak merasa senang. Hello everyone, welcome back with me di channel Cuan Coeng. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nongkrong di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang sebuah project airdrop dari Cathyzen yang dimana alokasinya sudah berhasil dilakukan. Tetapi banyak konflik, banyak drama, banyak cash yang dimana kita semua user yang bermain di dalam airdrop Cathyzen ini merasa kecewa. Sementara itu, untuk yang pertama yang akan gue bahas yaitu tentang alokasinya, dan di sini Cathyzen itu mengumumkan yang dimana airdrop and ekosistemnya itu 43%, yang kita kira semuanya itu 43% tanpa dipecah belah untuk launch pool, kemudian tanpa dipecah belah untuk season-season berikutnya. Dan di video ini setelah adanya alokasi penjelasan seperti ini dari Cathyzen, yang dimana gue pun baru tahu ternyata ada lanjutan season-seasonnya. Jadi untuk yang di season sekarang yang kita dapat alokasi itu totalnya hanya 15% saja dari max supply. Sungguh mengecewakan sekali ini untuk developer ataupun tim dari Cathyzen-nya. Nah, di sini tuh nanti Cathyzen itu akan ada 7 quarter ataupun akan ada 7 season, 7 musim dari si airdrop Cathyzen ini. Nah, kita kira semuanya itu tuh 43% alokasi ini khusus untuk alokasi yang ini, dan ternyata tidak. Kemudian sampai sekelas airdrop vendor pun di sini membuat postingan yang dimana banyak problem di alokasi airdrop Cathyzen ini. Yang pertama, dia itu menuliskan bahwasanya 43% itu dengan kata yang sangat jelas, besar, dan ditandai untuk TNC apply ya. Kemudian alokasi 15% untuk season 1, 19%-nya untuk season-season selanjutnya. Lalu di sini tuh terlalu banyak untuk Binance launch pool yang akan diadakan pada tanggal 16 besok. Oke ya, dan untuk alokasi tokennya itu random. Nah ini yang menjadi banyak permasalahan ataupun kericuhan yang terjadi pada saat ini ya, karena alokasinya itu random. Bahwasanya kita mengira yang akan menjadi poin penting dari airdrop Cathyzen ini adalah dari liga sama level kucing kita. Bahwasanya di sini tuh ada salah satu adminnya juga yang cukup kecewa, yang dimana awalnya kami mendapatkan info VKT ataupun level paling terpenting, dan info ini valid belum dihapus sama pihak Cathyzen-nya. Nah di sini ada nih guys, kalau kalian mau lihat buktinya juga ada, yang dimana benar ternyata Cathyzen itu mengupdate pada tanggal 14 Juni 2024, yang dimana bahwasanya untuk VKT ataupun level kucing itu yang paling penting. Nah maka dari itu disinilah titik masalah yang sebenarnya. Kenapa setelah alokasi yang dapat banyak itu malah yang levelnya kecil, liganya kecil, dan lain sebagainya macamnya? Ya, seperti halnya di sini, walaupun gue dapatnya banyak karena di sini gue spend duit. Kalian perlu bukti. Nah, gue kan udah pernah buat videonya itu beberapa hari yang lalu ataupun 8 hari yang lalu. Oke, dan di sini gue akan menunjukkan kepada kalian bahwasanya di 9 hari yang lalu untuk total deposit gue aja sudah mencapai 135 US dollar. Dan selama masa menunggu untuk snapshot, gue selalu deposit 6 dolar setiap hari. Begitupun dengan check-in-check-innya. Jadi total deposit gue di Cathyzen di akun yang ini saja kurang lebih 190 US dollar. Dan perlu kalian ketahui yang gue dapatkan hanya berapa guys di sini? 732 Cathyzen. Oke, walaupun di sini gue memiliki banyak exen. Kalian bisa lihat nih. Oke, ataupun gue akan perjelas di sebelah sini. Nah, di bagian sini. Oke ya. Nah, kalau dihitung-hitung gue ini untung sebetulnya. Tetapi gue juga nggak terima kenapa alokasinya seperti ini. Oke ya, banyak teman-teman yang mainnya gratisan dan dari dulu pun merasa kecewa.
Intinya seperti itu, mereka itu tidak tahu yang dimana bahwasanya ya kalau memang iDrop ini paling gedenya bermodal, bilang aja dari awal bermodal gitu aja. Nah, kalau gue pribadi kalau mau menghitung keuntungannya, di sini gue mendapatkan 732 koin Cathy yang dimana kalau kita hitung dengan harga pre-market saat ini 0,8 saja ya, maka di sini gue akan mendapatkan kurang lebih sekitar 540 US dollar ataupun bisa dibilang 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari modal yang gua keluarkan. Dan ini adalah buktinya ya, kalian bisa lihat tuh. Dan sebetulnya pun gue udah selalu mengingatkan kepada kalian bahwasanya si Cathyzen ini memang garapannya mungkin retro ataupun semi retro, yang dimana kalian pasti tahu garapan retro itu kebanyakan yang dapat banyak itu tuh yang bermodal gede. Nah, di sini kalian bisa lihat salah satu admin di dalam Cathyzen Indonesia juga dia memperlihatkan yang dimana dia itu master level 226 dapatnya itu cuma 2,5 Cathy. Dan kemudian juga ada yang di bawahnya juga gold level 31 dapatnya 20 Cathy gitu loh. Tetapi yang gold ini dia melakukan deposit. Maka dari itu kan tidak adil sekali bagi teman-teman yang main Cathyzen ini dari lama juga walaupun tidak bermodal. Ini tidak adil sekali karena pada awalnya si Cathyzen ini tuh bilang free. Ya kalau mau retro ya udah sekalian aja langsung retro, bermodal aja dari awal. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan di sini pun dari tim Cathyzen Indonesia ataupun moderatornya dia bilang bahwasanya dia juga sudah menanyakan kepada developer ataupun tim dari Cathyzen ini ingin kejelasannya lebih lanjut. Begitupun juga yang dilakukan oleh si iDrop Finder Group. Oke ya, pengen mendapatkan kejelasan setransparan-transparannya. Karena sampai saat ini pun belum ada kejelasan, bahkan dari moderator-moderator yang ada di seluruh dunia saat ini tidak mendapatkan Cathy untuk call-callnya. Nah kalian bisa lihat, nanti gue akan sertakan link Cathyzen Indonesia di dalam deskripsi video. A few moments later. Kemudian guys, ketika gue lagi ngedit video ini, lalu gue mendapatkan informasi tambahan yang dimana si Cathyzen ini sudah memposting balasan surat terbuka dari komunitas, termasuk kita semua ataupun iDrop Finder yang mewakili kita semua. Oke ya. Nah, di sini untuk balasannya itu apa bang ya? Kita coba lihat untuk balasannya. Intinya setelah gua baca-baca, balasannya memang betul. Si Cathyzen ini mengakui pada tanggal 6 Juni yang menjadi poin penting adalah dari VKT ataupun level kucingnya. Tetapi setelah berjalannya waktu, ternyata banyak kecurangan yang dilakukan oleh para user. Sehingga dengan sendirinya si pihak Cathyzen ataupun developernya mengganti kriterianya itu ke hal-hal yang membutuhkan modal. Seperti apa bang? Seperti interaksi on-chain, penyelesaian tugas, dan pembelian atau konsumsi Fish Coin. Tetapi di sini gue akan coba memberi jawaban kepada postingan dari si Cathyzen ini yang dimana kenapa ketika banyak terjadi kecurangan lu itu tidak sampaikan di channel resmi lu, dan kemudian juga kenapa lu mengganti kriterianya yang berdampak kepada semua user. Harusnya cara paling bagusnya itu adalah banned yang melakukan kecurangan ataupun blok yang melakukan kecurangan. Tidak seperti ini. Dan yang paling penting juga dia juga mengatakan bahwasanya untuk update kriteria itu juga dia sudah infokan jauh-jauh hari tentang yang interaksi on-chain ataupun yang bermodal. Tetapi poin pentingnya lagi adalah kenapa lu tidak sebutkan bahwasanya waktu updatean tersebut pihak tim ataupun developernya itu tidak memberi catatan bahwasanya level ataupun VKT kita itu sudah tidak berpengaruh sama sekali untuk alokasi iDrop. Nah itu yang paling kita pengen dapat jawabannya, bukan masalah kecurangan dan lain sebagainya macamnya. Intinya transparansinya aja, bukan jawaban seperti ini yang kita ingin dengar. Jadi seperti itu. Oke ya, kenapa lu tidak bilang aja bahwasanya VKT waktu updatean pada tanggal 4 Agustus itu sudah tidak berpengaruh sama sekali ataupun sudah tidak masuk kriteria. Nah, kemudian di sini pun masih banyak balasan-balasan yang dimana masih banyak orang yang gak terima ataupun gak suka dengan jawaban dari tim ataupun developernya mengenai kontroversi yang terjadi saat ini.
Oke ya, jadi kalau jawabannya seperti ini kita bisa counter dengan jawaban yang tadi. Kenapa lu nggak banned aja untuk akun-akun yang melakukan kecurangan tanpa menghapus untuk kriteria VKT ataupun level kucing yang kita sudah mainkan sejak 6 bulan lalu lamanya. Dan untuk updatean terbarunya juga bahwasanya dia juga memposting untuk utilitas koin Ketizen ya. Jadi seperti ini tuh banyak banget untuk utilitasnya, tetapi gua nggak peduli juga. Dan kemudian juga untuk update terbarunya bahwasanya bagi teman-teman yang mendapatkannya cukup lumayan banyak, segera withdrawkan aja karena sekarang itu udah ada fitur untuk kita mewithdrawkannya. Contohnya kita akan praktekkan langsung di dalam botnya. Kita ke bagian menu iDrop, lalu di sini ada keterangan deposit to exchange. Bagaimana bang caranya? Seperti biasa kalian siapkan exchange yang tersedia, contoh Bybit, Binance, kemudian KuCoin, kemudian MXC, lalu lain sebagai macamnya. Kalian ikuti aja untuk langkah-langkahnya ya. Kalian withdrawkan aja bagi kalian yang mendapatkan cukup lumayan intinya, daripada harus di hold. Semoga aja ketika listing itu harganya nggak terlalu turun-turun banget intinya. Dan setelah video ini pun nanti besok ya, pada tanggal 16 besok, gue akan membuat video pembalasan di mana gue akan ikutan launch pool agar mendapatkan KT banyak. Oke ya, dan itu secara gratis. Memang kita membutuhkan modal kita untuk kita stakingkan, tetapi saldo kita tidak akan berkurang seperak pun ya, ataupun sepeser pun itu tidak akan berkurang. Jadi seperti itu. Dan nanti besok setelah launch poolnya itu dibuka, gua akan langsung membuat videonya kepada kalian biar kalian juga bisa berkesempatan mendapat alokasi Ketizen ataupun koin Keti ini dari launch poolnya yang ada di Binance. Oke ya. Jadi seperti itu aja guys untuk updatean ataupun penjelasan tentang alokasi kontroversi dari iDrop Ketizen kali ini. Ya, ini pun sebagai pelajaran buat kita semua bahwasanya semua iDrop itu tidak selalu sama dengan ekspektasi yang kita harapkan. Ini project overrated tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang semua orang itu harapkan. Jadi seperti itu. Always disclaimer on Dior dan Aware. Jangan terlalu hype, jangan terlalu FOMO, agar ketika terjadi hal-hal seperti ini tuh kita tidak merasa terlalu kecewa banget. Nah, jikalau kalian mempunyai poin-poin tambahan ataupun malah seneng ketika mendapatkan distribusi seperti ini, bisa tulis aja di dalam kolom komentar video ini. Gua Coeng, gua akhiri. Cheers. Bye-bye.